Itu yang bikin aku sampai sekarang nggak mau stand up lagi, karena setiap aku stand up aku ingat ada bapakku di rumah sakit. Iya, aku baru mau ke pertanyaan itu tadi sebenarnya. Kenapa Gita Bebita yang kita kenal, kita lebih kenal sebagai pemain film sekarang, atau mungkin MC untuk event-event yang hore lah gitu katakan ya, yang happy-happy, tapi stand up-nya mana? Kau masih nulis materi nggak? Nggak Kau masih nulis. Aku setiap mau masuk ke dunia, aku cinta kali stand up, Kak. Aku suka deg-degannya. Aku suka reaksi orang. Aku suka ngelihat orang ketawa karena aku suka. Tapi setiap aku mau stand up, ingetanku adalah bapakku nunggu aku di rumah sakit, jadi aku nggak bisa. Kayak, berat lagi nih, kebayang muka papa. Kenapa aku harus ada di kota lain waktu dia lagi struggling gitu? berarti lebih ke penyesalan. Ada di kota lain atau penyesalan ngaku juara atau apa? Penyesalan. Kan papa udah bilang boleh kau pergi. Yes, penyesalan nggak ada di dia karena aku pengennya ketika dia masih buka mata ada aku gitu. Kenapa aku harus ikutan karantina itu gitu? Walaupun setelah aku pikir-pikir ini adalah cintaku, bapakku juga bahagia-bahagia aja pasti ngelihat aku menjalani itu gitu. Tapi yang namanya anak selalu nyari kenapa enggak, kenapa aku nggak ada di sampingnya gitu. Walaupun di hembusan nafas terakhirnya kita semua anak-anaknya ada gitu. Nggak Ya, ada tapi yang di sampingnya. sebelum katakanlah menurun benar-benar nggak sadar, kau nggak bisa. Karena ada di gitu situ. aku landing di Medan, kakak langsung bilang papa masuk ICU. Jadi aku nggak ada komunikasi lagi dengan kesadarannya gitu Kak. Itu. Tapi nggak tahu ya, ini aku sebagai orang luar, mungkin aku salah, tapi mungkin nggak sih karena papa tahu bahwa kecintaanmu pada stand up ini sudah terbangun, sudah established, maka papa yang sudah lelah ini dan minta berpulang kepada penciptanya gitu ya, dan diluluskan gitu, oke nggak apa-apa gitu, sudah cukup gitu. Papa justru ngasih semua berkat itu gitu, ngasih semua izin itu. Loh Gita, kamu kan udah punya itu akan membuat kamu happy. Nggak, kehilangan papa itu memang kita harus obatin sama anak-anak yang udah nggak punya bapak ya. Tapi ada ini loh sekarang kita, jadi papa pun nggak apa-apa, udah bisa pergi gitu. Aku nggak pernah terpikirkan itu, tapi mungkin ya Kak, mungkin papaku juga ngerasa sudah bisa membiarkan aku dan dia pergi karena dia tahu anak-anaknya sudah mampu banget di kakinya sendiri gitu ya. Tapi ya namanya anak bungsu ya, jadi kayak aduh, harusnya ada lagi aku gitu. Kenapa sih aku harus tinggalin dia di momen sakitnya yang pun masalah kecil gitu. Orang dia kelar operasi juga bilang, aduh gimana nih aku main futsal nih, cari sepatu baru nih, kakiku sekarang jarinya 9 yang masih bercanda-bercanda gitu Kak. Tiba-tiba ngedrop kan kita nggak pernah tahu ya, tapi aku keselnya kenapa aku nggak ada di situ gitu. Gitu aja sih. Bagian itu sempat dibahas sama waktu dulu sesi sama Reza Gunawan juga berarti? Reza Gunawan yang kelasnya itu kan kelas umum ya Kak, cuma beliau kan ngajarin kita supaya legowo, maafin bahkan dirimu sendiri. Aku kan selama ini nge-blame aku, kenapa? TAT ya? Ya, tapas aku pressure teknik. Ya. Jadi tuh ngajarin kayak kita kayak jangan terlalu keras lah sama diri sendiri, nyalahinnya gitu. Maafin itu sih aku yang masih kayak ayo Git, maafin aja untuk kealpaanmu di situ gitu. Dan aku bahkan aku kesel kenapa aku harus kerja dari umur 19. Kenapa aku nggak sama bapak aku aja? Menjadi anak yang pulang kuliah udah pulang ke rumah aja main sama papa gitu. Kenapa aku harus kerja? Kenapa aku harus lebih menyenangi pekerjaanku sampai papaku sehari bisa nelfon aku 9 kali hanya untuk bilang I love you. Papaku tuh kayak gitu Kak. Oh iya? Kayak Assalamualaikum, baru di mana? Kan udah dibilang Pak di kantor. Oh, cuma nanya aja, I love you. Udah dimatiin. Nanti sejam lagi kayak gitu. Bapakmu kan orang Batak, bisa ngomong I love you? Bisa. Anaknya Donna Clara kenapa Kak? Nama anaknya Donna Clara. Lagi nungguin kakakku dilahirkan, dia baca koran. Wih, ada nama bule cantik nih, Donna Clara, dipakai Kak. Tanpa filter ya? Donna Clara. Pak putar-putar nih anaknya udah lahir nih. Nih ketemu istrinya juga sehat-sehat. Nama anaknya siapa? Aku udah pikirin Mak. Donna Clara. Di
baca. Segitu habis baca koran, ada bule namanya Donna Clara dipakai. Gitu. Iya, tapi orang Batak jarang yang bisa I love you lah dek, itu nggak bisa. Oh, dia gitu Kak, I love you. Sama istrinya juga adek gitu, manggil Iya, bininya, iya. adek, love you, gitu. Oh gemes ya, ada Batak bisa gitu ya, baru tahu ya. Dia sangat gampang untuk bilang, bahkan ke anak laki-lakinya, walaupun anak laki-laki ya Kak, kan geli ya bangku tiba-tiba bapakku bilang love you bang gitu kan. Cuma ngomong I love you-nya akan lebih sering ke anak perempuannya, borunya daripada lah. anak laki-lakinya ini. Iya kan, gitu. kalau bapak itu terhadap anak laki-laki kepengen nih anak juga harus kuat. Betul. Boleh bilang I love you tapi kau harus kuat ya. Yes, tetap mukul, tapi love you. Iya, iya. Pukulan kan love you bahasa bapakku. Iya iya. Oh, Gitu. Oke. Berarti kita harus memberi waktu kepada Gita untuk kembali berani menulis materi-materi stand up. Kemarin aku kembali Kak, setelah 8 tahun kalau nggak salah aku hiatus, aku kembali di stand up night special show khusus untuk orang-orang Medan, stand up comedian Medan Kak. Di mana tuh? Di Jakarta, di Usmar Ismail apa ya, yang di Kuningan Kak. Itu di sebelah Paspes. Di situ acaranya, yang main adalah stand up Medan, namanya Berani Dimanapun Medannya. Setelah 8 tahun Kak, aku nggak stand up. Terus nulis rasanya? lagi, dibantu Bonar readingnya. Bonar, Iya, nulisnya sama Bonar gitu kan. Pas tampil nggak ada satupun yang ngaku tulis ku bawa. Lupa Kak, lupa. Jadi kayak ya yang mana nih ya, udah cerita aja gitu. Alhamdulillah orang-orang Percaya. pada applause. Nggak bom. Enggak, alhamdulillah. Memang mereka sudah menunggu wanita gila ini untuk kembali lagi. Gitu ceritanya. Tapi kau biasanya kalau stand up materimu apa sih? Keresahanmu apa biasanya? Keresahanku adalah menjadi perempuan 30-an yang masih single lah. Itu kan sekarang. Apalagi? Itu kan sekarang. Kalau dulu perempuan gendut, keresahanku. Kesenjangan sosial apa yang kami hadapi ketika jalan ke mall, orang-orang ditawarin kayak baju, makeup. Kalau perempuan gendut ditawarinnya adalah alat kesehatan. Cek darahnya kak, ini kan ada alat tensi. Umurku masih 20-an udah kau tawari alat tensi. Gila kau ya, aku gitu. Kalau sekarang boleh. Udah 30-an. Ada yang mau endorse nggak nih? Check up. Boleh dong, gitu. Oh, gitu. Oke, Yes. sekarang berkembang menjadi tetap perempuan gendut nggak? Yang single? Iya, perempuan gendut tetap. Tetap perempuan gendut, single. Makanya kalau di story-story kau suka Anak dudut. anak dudut Anak lagi dudut. masak arsik nih. gitu ya. Anak dudut lagi. Anak gundut kalau gemesnya. Memang gitu. dari kecil sudah berlebihan berat badan? Yes. Dari kecil aku udah sebulet ini. Jadi nothing new dong sebenarnya? Oh bukan, enggak. Jadi enggak dari lahirnya enggak sih Kak. Lahir aku 3,2. Oh normal. Normal ya, Iya. 3,2. Bahkan aku nggak minum susu Kak. Oke. Aku laktos intoleran Kak. Jadi enggak gendut sama ASI? sekali. Tidak ASI. Tidak ASI. Air tajin? Air tajin kayaknya bapakku apa sih? Air hujan apa ya Pak? Apa sih Pak yang dikasih? Air hujan organik? Iya kayaknya ya. GMO. Non-GMO? Non-GMO Iya. ya. Kau jadi inang dapur itu kalau kayaknya Aku nulis niru kakak. Aku kayaknya harus nulis keresahanku soal yang kayak gitu-gitu biar sekalian gitu ya. Iya boleh. Iya. Oke. Jadi keresahannya adalah sekarang perempuan gendut berusia 30-an yang masih single. Oke. Keresahannya seperti itu. Lebih padat lagi kan itu, Iya. lebih banyak lagi yang bisa dikulik Tapi sebenarnya. banyak yang bisa relate nggak? Banyak banget Kak. Oh iya. Banyak banget, ini mudah-mudahan akan dipotong ya. Jadi awal aku stand up kemarin aku langsung masuk dengan pertanyaan adalah siapa di sini yang masih berusia 30 tahun? Siapa di sini yang udah berusia 30 tahun, angkat tangan. Siapa yang masih single? Kan kosong. Maksudnya makin banyak turun. Cie, yang bebas. Orang-orangnya gitu kayak gitu. Iya. Cie, yang masih main Bumble aku gituin. Iya. Coba dong cek siapa yang lagi online aku gituin. Sekitar sini ya Kena gitu. banget lagi. Kena lagi kayak iya aku kan gitu kan perempuan-perempuannya. She's talking about me. Iya. Ya udah akhirnya aku keresahannya adalah aku bicaranya tentang perempuan berusia 30 tahun single dan main date application. Kan gila itu Kak. Menurut aku gila, karena yang aku alamin gila-gila semua gitu.
Oke. Jadi kayak iya ada perempuan yang berani ngomongin soal date life-nya dia di antara ratusan orang ini, menurut aku agak sedikit bahaya. Untungnya kenapa aku mau ikutan stand up itu karena yang datang hanya benar-benar penikmat stand up, Kak. Mereka nggak akan video. Nggak, iya itu. Aku suka. Itu loh. Ini udah memasuki tahun kedua ya. Sejak Raditya Dika bilang sama aku bahwa Kak, ditulis aja deh keresahannya. Nggak apa-apa, coba aja dimainin di latihan. Gitu. Dia kasih tahu komunitas-komunitas yang ada di Bali. Udah kenalan pun aku, udah ngobrol, udah apa. Tapi aku nggak ada keberanian. Aku takut dihakimi kita. Kan nggak ketika mereka datang mereka udah tahu itu kan stand up night ya Kak ya. Itu adalah atau open mic. Iya, open mic adalah tempat di mana mereka berlatih gitu. Jadi mereka malah harus lebih jujur gitu. Itu aku karena nggak pernah masuk ke situ, aku selalu berpikir mereka adalah penonton atau audience atau klien bahkan yang biasa meng-hire Sofina Vita sebagai MC. Nggak boleh kotor mulut kau ya. Kusabuni. Aku nggak bisa keluar dari situ jadinya. Sementara aku merasa di usiaku yang sekarang supaya hidup ini lebih berwarna ya di saat anak-anak udah besar, I think I have to break that wall gitu. Yes. Gitu kurasa. Tapi kayak aku takut dihakimi. Tidak usah takut. Mereka nggak akan video terus naik tiba-tiba jadi aku nggak tahu sih, tapi mungkin Kakak dari depan udah bilang di sini nggak usah ada yang videoin ya gitu. Karena kalau stand up night itu langsung ada yang bacain peraturan-peraturannya, tidak boleh video, tidak boleh foto, tidak boleh posting gitu, Kak. Nah, kalau kita postingin diri kita sendiri tanpa audio bisa dong. Maksudnya gimana tuh? Ya kan lagi stand up nih. Ya untuk mencitrakan bahwa gue mulai masuk nih Kulon Won ya. Boleh banget kalau Kakak yang mau, nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget. Tapi mereka gitu. biasanya solid untuk nggak ngasih tahu dia lagi ini loh, lagi latihan, bahasannya jangan. Makanya aku suka karena ini eksklusif, hanya kalian yang datang yang boleh ngedenger permasalahan dan keresahan aku gitu. Iya itu. Itu Kak. Jadi kalau komunitas biasanya nggak serese itu sih Kak. Yang rese, maaf nih ya, yang rese biasanya yang datang gratisan. Sorry. Itu dimanapun juga sih. Iya kan Kak, dia udah datang gratisan, menikmati nih suguhan orang gitu kan. Dan rese gitu, jadinya bikin rusuh itu. Nggak ngerti dan dia bukan penikmatnya. Tidak aku salahkan, tapi mungkin memang di situ bukan untukmu gitu. Berarti anak stand up itu kalau sampai bisa bikin show tunggal dan yang lain-lain, berarti dia sudah bangun komunitasnya ya. Kampung Galianya itu sudah dia bangun ya. Suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. Anak stand up itu kalau sampai bisa bikin show tunggal dan yang lain-lain, berarti dia sudah bangun komunitasnya ya. Kampung Galianya itu sudah dia bangun ya. Dan kepercayaan dia kalau orang-orang akan mengerti keresahannya sih. Itulah. Mentalnya sih Kak luar biasa, orang-orang yang punya stand up show. Menurut aku mentalnya luar biasa. Aku belum ada di fase itu, masih jauh. Dan mungkin aku nggak yakin aku akan ada di fase itu. Why? I actually think you'll be very funny. Belum lagi Kak. Lebih ke keberanian ya? Keberanian sama satu lagi menurut aku jarang nulis ya Kak ya. Aku nulis hanya kayak yang kemarin setelah 8 tahun aku baru sekali. Menurut aku ketika aku mau melakukan itu, aku benar-benar harus komit setiap hari nulis kayak kata Bang Panji. Setiap hari tulis, ya sih, apapun, setiap hari tulis gitu. Lagi. Itu. Iya. Gitu. Sementara orang kayak aku yang ada bakat overthinking, nggak selalu kutulis. Paling di sini aja ya Kak. Ya di sini. Paling kalau udah mau tumpah, ambil kalimat
punchline-nya atau apa aku taruh di notes handphone. Oh. Jadi kayak nyimpenin bahan, Oh, tapi oke. nggak aku masak gitu loh. Nah, harusnya dimasak aja ya Kak. Kita kayak semua resep-resep makanan yang, Bener. yang kita kumpulin, kita capture ya. Iya, selama ini yang follow Gita di Instagramnya akan tahu ini juga aneh nih anak nih. Nggak pernah ada, hampir jarang reels kau masak. Adalah Yes. sekali 2 kali ketika kau udah di pressure sama pips Baru-baru ini. Sisanya di stories yang kayak 24 jam pun hilang ini, Iya, 24 jam pun iya. hilang ini gitu ya. Heeh. Kenapa tuh ya? Karena aku ngejar pahala, Ci. Maksudnya apa lagi? Pahala kargo. Bukan Kak, maksud aku kayak kan aku kalau orang jahat ya, Iya. kayak aku bingung nyari pahala di mana lagi. Mamaku sudah tidak ada, bapakku sudah tidak ada gitu Iya. kan. Di mana ya baik-baikin orang tua, aku udah nggak bisa nyari pahala di mana. Ternyata kan pahala yang paling gampang adalah ilmu yang diteruskan. Oh, jadi kau ngasih resep. Resep yang kalau misalnya ternyata dimasak orang rikuk, terus yang masak adalah keluarganya dan bahagia, mungkin Tuhan akan ngasih sedikit pahala karena udah bikin keluarga itu bahagia. Jadi aku kayak ngerasa, oh ya mungkin ini bisa jadi sumber pahalaku yang baru gitu That's a Kak. good way of seeing it loh. Karena aku juga sering dimintain resep. Tapi kan karena ini yang aku naikin ke Instastory kan lebih ke masak dan bukan bakingku kan. Baking kan udah jelas lah aku ada. Kalau masak kan lebih ke kayak orang jamming gitu loh. Iya. Ya kan? Nah kan Seenaknya malas ya abis Kakak. itu duduk terus tulis lagi hanya buat orang-orang itu gitu. Iya, kalau sekarang aku Kak, berapa tadi ya? Berapa sendok sih gulanya tadi ya? 2 ya? 2 aku tulis Kak. Terus nanti aku buat di caption. Biasanya kan aku nggak mau se-effort itu. Gila Iya. yang makan aku, kalau kepedesan aku, yang keasinan aku, kenapa aku repot gitu. Iya. Tapi ternyata aku ngelihat awalnya adalah ketika aku posting dan sedikit rajin aku bikin caption di IG story-nya, ada orang yang capture dan mencoba masak dan dia bilang, Kak Gita enak banget. Aku masakin untuk suamiku bilang enak banget. Terus aku gini, gila, aku aja ketika makan sesuatu yang enak terus aku bilang, ya Allah masuk surga nih siapapun yang masak ini gitu. Kan aku gitu kok, masuk surga, gila ini ya siapa kok bisa? Surga kan gitu kan Kak. Siapa tahu didengar malaikat terus kayak, iya deh surgain aja gitu. Iya. Kan mantep ya Kak. Iya, Siapa iya, tahu ternyata resep yang aku bikin dari kemalasanku yang kubunuh itu bikin aku masuk surga, siapa tahu nih. Iya, Gitu kan, memberikan siapa tahu. inspirasi dan harapan. Harapan untuk aku si bandel ini. Semacam perpanjangan tangan berkat dari Tuhan ke mereka yang tadinya mau give up ya. Aku masaklah buat Masalah, suamiku gitu. ternyata enak. Perkawinannya pulih gitu. Iya Kak. Ih, masuk surga ya Allah. Gara-gara ayam garlic. Ketumbar Ketumbar garlic. garlic ya. Iya, Itu. oh gitu. Oh lucu juga ya cara melihatnya. Oke. Iya, aku mikirnya kayak gitu aja Kak. Oh, oke. Siapa tahu bisa jadi sumber pahalaku yang baru gitu. Emang dulu mama suka masak? Banget. Jadi karena aku sering lihat kau kalau masak gini, itulah kan Bu Nani udah gitu kau bikin kayak challenge ke kakakmu kan. Dona Clara bangun kau jam segini Iya, kau belum belum masak. Kita jadi ngikutin kan. Kakaknya bangun kan nih. Soalnya kakaknya kan di lock akunnya kan kalau mau kita kepo. Nggak lama nanti muncul kakaknya dia repost. Aku udah masak ini, udah masak ini. Kakakku ternyata, oh boleh kau, boleh. Besok aku balas ya, gitu. Balas-balasan Iya. itu. Mamaku masa banget kan ibu rumah tangga ya Kak. Iya. Beneran kerja hidup mamaku tuh hanya untuk serve keluarganya. family. Yes, Iya. gitu. Dari bangun paling pagi, tidur yang paling lama, memastikan semua masakan favorit anak-anak dan suaminya juga tersedia gitu. Tapi itu emang mama-mama banget Luar loh. biasa sih Kak. Aku nggak Tidak, ngerti. hampir tidak pernah mengurus dirinya sendiri Dan karena nggak ngeluh. iya. Merepet lah sekali-sekali. Iya, merepet karena emang anaknya begundal aja gitu. Kayak, kok mama nggak ada ngeluhnya sih? Kenapa sih aku harus bangun pagi? Kenapa mama nggak pernah ngomong kayak gitu? Oh tapi iya, enggak sih. Ya kan Mama Kak, enggak. Iya. kenapa kakak nggak pernah ngeluh kayak, kenapa aku harus bikin sarapan? Kenapa nggak kalian aja yang bangun lebih pagi dan bikin sarapan sendiri? Kalau memang kau seleranya bikin nasi goreng, ya masa aku hari ini cuma mau bikin roti bakar kan Iya. bisa aja gitu. Tapi Iya, enggak. Iya, make sure ada. Nah, ini Ada. kesukaannya si Ade, ini kesukaan si Kakak. Jadi itu yang kau adopsi dalam Betul. hidupmu. Berarti udah siap nanti ketika jadi istri kayak gitulah kau model that kind of a wife gitu. Martha Stewart dari USU. Cuma masaknya doang. Kalau merepetnya aku pasti akan lebih merepet daripada Iya. mamaku yang ada turunan Jawa. Oh Kalau iya aku dia kan- ada Jawa ya. Iya, dia lebih tenang gitu. Iya. Enggak deh yang lebih tenang bapak aku ternyata. Dari- Orang-orang bahkan berpikir bapak aku yang orang Jawanya Kak.
Karena bapakku yang gitu. gitu, tiba-tiba piting kepala orang gitu. Tapi ya papa lebih tenang, yang Parsip brutality kalau kata mama. orang Oh iya, Batak ya. parsip dia. Pendiam kan? Iya. Parsip. Iya. Kalau di keluarganya aja dia ini apa namanya lucu, di luar mah kayak resting bitch face-nya papaku Oh, iya, kenceng iya. juga kan kayak wah. Tapi kayaknya semua orang Batak resting Gitu bitch ya. face. Kenceng kali kok mukanya gitu. Iya, iya. Nah berarti Mama tuh berarti meninggal tahun lalu ya? Iya, tahun 2024. Ya, itu pun nggak ada Gita berarti? Ada, aku resign dari kantorku yang terakhir karena mau ngerawat mamaku sakit, Kak. Berdasarkan kejadian yang dulu sama Bapak? Yes, aku nggak tidak mau mau menyesali lagi? Betul. Dan kali ini terobati dong? Terobati banget. Cuma aku herannya ya kan, kakakku kan setahun sebelum mama sakit itu, mama sakitnya 3 tahun, Kak. 3 tahun sebelum meninggal dia sakit, ternyata di usianya yang ke-65 atau 66 dia sudah punya diabetes. Mama juga? Yes, tapi dokter bilang ini mah bukan, ini mah baru emang karena usianya aja gitu. Metabolismenya udah ngedrop banget. Oh gitu ya dok ya. Dari situ udah ngedrop sampai setahun terakhir. Dan COVID juga mama itu tipikal orang yang suka jalan-jalan. Ketika COVID dia jadi stres kan ya Merasa kayak nggak bisa terkurung. kemana-mana, betul. Jadi di situ pikirannya. Setahun terakhir kakakku bilang, kok nggak kepikiran untuk resign aja, yuk kita tungguin Urus mama aja mama yuk yuk. gitu. Kenapa ngomongnya kayak gini, sampai akhirnya 3 bulan apa 6 bulan sebelum meninggal aku memutuskan enggak, aku bulat kayaknya harus nungguin mamaku. Aku nggak mau penyesalanku yang sama terulang, aku bilang kayak gitu. Akhirnya aku resign di bulan Desember, mama meninggal 5 Februari Kak. Jadi dia kasih kesempatan aku sebulan untuk bener-bener jaga dia. Pulanglah kau ke Medan itu? Pulang aku Kak, aku wah nangis ya Kak. Karena gila 10 tahun aku udah tinggal di Jakarta, membangun hidup aku di sini. Terus aku dipaksa, aku ngerasanya dipaksa karena keadaan memaksa aku, bukan mamaku apa segala macam. Aku harus ke Medan, aku nggak tahu akan selama apa. Berarti aku for good, aku udah mikir aku pindah ke Medan for good. Ternyata cuma sebulan mamaku ini ngasih kesempatan aku kayak, udah sebulan aja, nanti abis itu kau balik lagi, cari mimpimu lagi gitu. Sebulan tapi aku puas banget. Walaupun pada saat itu dia udah sangat ngedrop ya, gitu. Komunikasi juga sudah sangat terbatas. Berarti sekarang sudah tidak ada papa, tidak ada mama. Mama, yahut rasanya. Rasanya seperti nggak ada pegangan berarti ya, kalau Wah. orang nggak punya mama dan papa. Karena aku kehilangannya papa, mama masih ada dan kita jaga banget gitu ya. Jaga banget si mama ini, kita kepengen dia panjang umur. Dia juga bilang, aku maulah lihat cucuku nanti wisuda, lihat dia kerja. lihat Nah, dia... mantep tuh Kak. Mamaku udah nggak kayak gitu soalnya. Oh, nggak ada harapan. Nggak ada harapannya. Jadi dia bilang, seperti itu terucap. saya sudah puas. Dia bilang, saya rindu suamiku. Dia bilang kayak gitu. Oh gitu. Dia udah setahun terakhir itu dia bilang, aku rindu papamu. Aku setiap pulang ke Medan, aku sebulan sekali pulang ke Medan Kak. Aku setiap pulang ke Medan, aku selalu ke kuburan papaku, terus aku bilang, kau jangan rindu sama binimu, jangan kau panggil nani, jangan, aku gituin di kuburan papa. Betul ya Pak, jangan kau rindukan, oke? Aku gituin. Tapi ternyata ya gimana ya, dia cintanya sama Benny jadi kayak rindu kali aku sama Benny. Nggak bisa nih aku rindu kali. Udah kayak gitu 10 tahun kan mereka pisahnya. Maksudnya Dari nggak adanya dari papa. nggak ada papa 10 tahun. Tapi emang itu suatu hal yang kita nggak bisa pernah ngerti sih dalam hubungan suami istri sih. Karena Iya, Kak, ya? ya kedalaman satu kan 2 menjadi 1. Itu nggak pernah kita bisa Sampai aku mengerti bilang, sih, sampai mama kita nggak pengen lihat kita nikah. Akhirnya aku keluarkan kata-kata itu jalani. Kak. Kamu mempressure dong in a way. Yes, gitu kan. Ayo lama kita nikah nih tahun depan. Aku selalu bilang kayak gitu. Kan mama udah bilang, aku sering bilang, Ma, aku bahagia dengan atau tanpa pernikahan. Aku bilang kayak gitu. Percayalah, mama nggak perlu takut. Aku bilang kayak gitu. Aku bahagia lahir batin. Terus dibalikkan sama mamaku, kan kau udah bahagia katanya. Nggak nikah pun kau, mama tahu kau bahagia katanya. Mama rindu papa. Udah itu aja yang dibilangnya. Rindu kali dia. Bahkan sebelum mau meninggal tuh dia suka band yang udah manggil-manggil gitu loh Masa? Kak. Iya, aku kayak nanti ponakanku masuk ke dalam band. Bukan bro, aku bilang itu cucumu, bukan suamimu. Aku udah kayak Bukan gitu. masuk ke Alzheimer atau demensia, enggak? Aku tanya sama dokter, dok,
apakah takut karena sewaktu mama sakit dan diopname mungkin hampir sebulan, dia lupa anak-anaknya namanya. Jadi aku langsung takutnya demensia. Terus dicek syaraf otak aman Kak, aman. Ini mah karena kelamaan di rumah sakit aja katanya. Minum vitamin untuk otak juga aman nih gitu. Ternyata enggak. Emang kayaknya udah di visit sama papaku beberapa kali lah setiap dia ngedrop kayaknya Kak. Gitu. Ya udahlah, dia udah rindu sama suaminya. Kita siapa untuk menghalangi itu ya Kak? Dia minta ke penciptanya. Dia punya negosiasi secara spirit berbeda, kita kan nggak bisa ikut nggak campur tahu, ya. Walaupun itu orang tua kita ya. Betul. Apa rencanamu ke depan nih? Ada film kah? Kecuali yang nanti kita bareng itu Iya, ya. Agustus itu. Nggak tahu deh, tanya ya sama Bunda Korla. Emang boleh nyebut dia? Boleh. Kayaknya udah diposting dah Kak. Enggak. Oh belum ya? Baju yang kau pakai baju itu aja masih kusimpan. Tadi aku gini, Mau tahun posting ini- gitu ya? Iya, tahun ini Jangan, ulang tahun ku posting ini gitu Jangan, kan. jangan ya, dong, Kak. belum ada, simpan Jangan lagi. lah Kak. Iya, enggak lah. Jangan. Ya editor, capek deh itu kan editnya. Gitu. Oke, jadi next apa nih yang paling dekat di tahun 2025 ini? 2025 mudah-mudahan ada film baru, tapi aku nggak tahu ya, manajer aku belum ngasih tahu deal atau enggaknya. Tapi aku suka sekali sama film ini gitu. Aku kan kerja berdasarkan suka nggak suka Kak. Oh gitu. Suka nggak suka, aku nggak, ini sih jeleknya aku Kak. Aku suka sama orang-orang pintar. Oke. Bukan berarti yang aku tolong nggak pintar ya gitu Yeah. kan. Tapi memang terkait waktu apa segala macam mungkin ya. Tapi kalau misalnya aku suka kali sama orangnya, suka kali sama karyanya, dan aku selalu penasaran, aku pasti akan gimana caranya aku bisa kerja sama dia. Bagian dari itu. Mau jadi bagian dari itu. Yes. Bagian kalau kata bapakku almarhum dulu, pemikirannya itu pakai V. Pemikiran. Biar tahu dulu aku pemikiran kau gitu. Iya. Bapak Iya. kakak Sunda juga ternyata Enggak, lebih kental ya. Dia besar di Cikaso. Logatnya Batak. Pemikiran kau itu. Ai. Kerja di pabrik. Oh di pabrik, ya. Verma Lepis itu ya, Iya, jadinya ya. iya. Kebalik. Ini kayaknya mau ada tangan muncul ada. Tiba-tiba. Gimana sih? Bagus ya robotnya. Bagus ya? Bagus, ya? bagus Ini mau ngasih robotnya. buat kita. Si paling overthinking hati yang gembira adalah obat ini. Wow. Semoga kita suka membaca Heeh. dan berkenan. Ya ampun Kak, terima kasih Kak. Welcome. Mudah-mudahan hatiku segera gembira biar jadi obat, nggak hanya untuk diriku tapi untuk orang lain Tapi juga ya Kak. udah loh Gita, Masa kita sih, nggak Kak? ngerasa kalau Gita udah jadi pengobat hati banyak orang. Ya aku memang nggak ngerasa kayak gitu tau Kak. Celutukanmu itu loh, Oh. selalu lucu menurutku, yang kayak masa enak surga itu kan walaupun you mean it tapi lucu lagi gitu. Emang kayak gitu. Iya. Ya amin. Terima kasih Kak Sofi. Terima kasih ya Gita karena sudah tidak menyerah dalam hidup dan membuat kami yang dari tadi mendengar kisah hidupmu itu juga, if Gita can do it, I can do it. Of course you can do it. Enak aja, enggak lah. Seberat-beratnya hidup, maksud aku kayak there's a reason kenapa Tuhan masih belum mencabut nyawa kita dari bumi gitu. Pasti karena kita masih punya manfaat Kita masih untuk punya orang lain. purpose lah, Yes, purpose ya. itu dia. Gita Anggini Hita Butar-Butar. Terima kasih atas kedatanganmu. Dek. Sama-sama Eda. Terima kasih sampai kau tinggalkan pancimu, sopmu semua kau Gak ada, tinggalkan. hari ini aku tidak memasak, hari ini 2 hari ini aku tidak belanja karena aku tahu hari ini aku akan ketemu Kak Sofi. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu setiap hari dan jangan lupa you are loved. Yeay. Mau lihat ya. Sama-sama Eda. Sama tuh nggak ada bahasa Batak. Welcome nggak ada. Nggak ada, same. Sama maaf nggak ada.